Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rini Yudowati selaku pengampu dari Praktikum Dasar Akuntansi. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai analisis transaksi. Di mana analisis transaksi terdiri menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah transaksi yang mempengaruhi aktivitas, yang terdiri dari transaksi-transaksi yang mempengaruhi aktivitas itu terdiri dari pembelian aktiva atau aset secara tunai, pembelian aktiva aset atau aset secara kredit, penjualan aktiva atau aset secara tunai, penjualan atau aktiva aset secara kredit. Contoh dari pembelian aktiva atau aset secara tunai. Nah, berikut adalah contohnya ya. Produsen mainan anak membeli sebuah kendaraan seharga 120 juta secara tunai. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva kas perusahaan yang menjadi berkurang sebesar 120 juta, sedangkan nilai kendaraan bertambah senilai 120 juta. Selanjutnya adalah untuk contoh pembelian aktiva atau aset secara kredit. Diketahui perusahaan minuman kemasan membeli mesin pengolahan baru seharga 80 juta secara kredit. Nah, berarti transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu peralatan bertambah senilai 80 juta. Sedangkan hutang bertambah sebesar 80 juta. Kenapa hutang bertambah 80 juta? Karena pembayarannya secara kredit. Oke, jadi tidak mempengaruhi kas ya. Nah, selanjutnya adalah contoh dari penjualan atau aktiva aset secara tunai. Di sini contohnya adalah perusahaan minuman menjual kendaraan seharga 40 juta. Dari transaksi berikut yang mempengaruhi aktiva yaitu kas perusahaan menjadi bertambah sebesar 40 juta. Tetapi kendaraan perusahaan berkurang senilai 40 juta. Paham ya sampai sini ya? Selanjutnya adalah contoh dari penjualan aktiva atau aset yang secara kredit. Nah, di sini contohnya adalah perusahaan alat kesehatan menjual kendaraan seharga 160 juta secara kredit. Berarti transaksi tersebut mempengaruhi aktiva di mana nilai kendaraan berkurang 160 juta, tapi piutang perusahaan bertambah 160 juta. Kenapa dicatatnya sebagai piutang? Karena penjualan kita secara kredit, belum ada pembayaran secara cash atau dana masuk ke kita. Selanjutnya, selain transaksi yang mempengaruhi aktivitas, ada juga transaksi yang mempengaruhi utang. Untuk transaksi yang mempengaruhi utang, contohnya adalah PT ABC membayar utang sebesar 30 juta. Berarti, utang perusahaan berkurang sebesar 30 juta, sedangkan kas juga berkurang sebesar 30 juta. Paham ya sampai sini ya? Oke. Sedangkan transaksi yang mempengaruhi modal, yang pertama adalah penambahan investasi pemilik dan pengurangan investasi pemilik. Contohnya, untuk penambahan investasi pemilik ya, Ibu Aisyah melakukan penyotoran sebesar 70 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Berarti, modal perusahaan bertambah sebesar 70 juta dan kas perusahaan juga otomatis bertambah sebesar 70 juta. Sedangkan kalau untuk contoh pengurangan investasi pemilik, Bapak Hilman melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 75 juta. Berarti transaksi tersebut otomatis mempengaruhi modal perusahaan ya, yang berkurang menjadi 75 juta dan juga otomatis kas perusahaan berkurang sebesar 75 juta juga. Sekarang kita masuk ke akun, pengertian, penggolongan, dan kodenya. Pengertian akun sendiri adalah
Daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Tiap-tiap jenis harta, utang, modal, dan pendapatan dan beban disediakan sebuah akun tersendiri ya. Banyaknya akun yang diperlukan oleh setiap perusahaan berbeda sesuai dengan penggolongannya. Sekarang kita masuk ke penggolongan akun. Akun pada umumnya dapat digolongkan menurut sifatnya atau karakteristiknya yang meliputi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Tiap-tiap golongan dapat dikelompokkan ke dalam subgolongan lagi. Kemudian, subgolongan dapat dipecah lagi menjadi beberapa jenis. Sehingga setiap jenis benar-benar hanya tersedia sebuah akun. Untuk kode akun, untuk mempermudah pencatatan akun, umumnya disusun sedemikian rupa dan diberi kode agar lebih mudah mencarinya dan mendapatkannya kembali pada kelompoknya masing-masing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kode akun, yaitu kode akun dibuat secara sederhana dan mudah diingat. Kode akun dalam penggunaannya harus konsisten. Jika ada penambahan akun baru, usahakan jangan sampai mengubah kode yang sudah ada. Berikut contoh kode akun ya. Di sini kode akun tersebut disusun dengan menggunakan kode nomor berurutan dan memberikan nama akun pada kolom sebelah kanan, serta harus konsisten dalam penggunaannya. Jika ada perubahan akun baru, sebaiknya tidak mengubah kode yang sudah ada agar tidak membingungkan. Selanjutnya adalah daftar saldo. Daftar saldo adalah buku besar atau lebih dikenal dengan neraca saldo atau trial balance. Adalah suatu daftar yang memuat informasi mengenai saldo akun-akun buku besar suatu perusahaan pada akhir periode tertentu. Bentuk neraca saldo pada umumnya seperti ini ya, ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, dan posisi di debitnya atau di kreditnya. Langkah-langkah penyusunan neraca saldo adalah yang pertama menghitung saldo setiap akun buku besar per tanggal akhir periode. Apabila akunnya digunakan dalam bentuk 2 kolom, dalam hal digunakan akun di bentuk 4 kolom atau 3 kolom, tiap akun sudah menunjukkan saldo akhir periode, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan lagi. Oke. Selanjutnya adalah menyusun semua akun besar dalam neraca saldo, neraca berurut, sesuai dengan kelompok dan golongan akun dalam buku besar. Nah, yang ketiga adalah memindahkan saldo akhir masing-masing akun ke dalam kolom debit atau kredit neraca saldo sesuai dengan saldo akun yang bersangkutan. Sampai sini sekilas materi kita mengenai daftar saldo. Untuk praktikumnya dan contohnya akan ada di lembar berikutnya ya. Baik, terima kasih untuk materi kita kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.